Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo, apa kabar semuanya? Semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat, diberikan rezeki yang barokah dan tentunya kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Tentunya semua nikmat itu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan, kita akan membahas berbagai macam hal tentang peternakan kita ya dari berbagai sisi. Termasuk di situ termasuk tentang industrinya, industri pakan ternak yang sangat strategis, di mana pada kesempatan atau pada saat ini nih perusahaan industri atau yang bergerak di industri pakan ternak ini hanya beberapa gelintir ya, sehingga banyak sekali permasalahan yang timbul dari hal ini ya, karena dikuasai oleh beberapa gelintir. Sering terjadi kalau dibutuhkan harga melonjak pakan, kemudian di mana peternak lagi membutuhkan pakan tidak ada, bibit juga tidak ada. Nah, ini sangat-sangat mengganggu kita, sehingga ketahanan pangan ya, kedaulatan pangan kita akan terganggu dan tidak akan tercapai. Kita berharap ke depan itu bisa kita perbaiki ya dari berbagai sisi, sehingga kita punya kemandirian di segala bidang tentunya. Nah, sebetulnya apa yang melatar belakangi ya? Kita berharap ya, apa pemerintah yang mungkin seperti kita tahu bahwa pemerintah itu ya, kita berharap dapat meningkatkan daya tawar komoditas dan keunggulan komparatif dari sektor pertanian peternakan yang merupakan tujuan yang harus diwujudkan oleh pemerintah ya, untuk menuju masyarakat yang sejahtera. Ya, kita pengen dong ya, semua di antara kita itu lebih sejahtera, lebih makmur, gemah ripah, loh Cinawi ya. Kita hidup tentram, aman ya. Diperlukan beberapa upaya tentunya yang harus dilakukan, seperti yang diharapkan oleh kita semua ya. Jangan sampai seperti sekarang, kondisinya minyak goreng aja mengalami kesulitan ya, tentang belum lagi gula, belum lagi tahu, tempe, bahan dasar kedelai dan lain-lain. Nah, ini yang menjadi sesuatu yang aneh kita ini, padahal kita daerahnya ya subhanallah, Allahu Akbar, negara kita Indonesia kebetulan dianugerahi ya sumber daya alam yang luar biasa. Tinggal bagaimana kita merencanakan, membuat strategi supaya kita bersama bisa makmur ya. Nah, bagaimana upayanya yang bisa kita lakukan? Yaitu pertama, meningkatkan perbaikan status gizi ibu dan anak pada golongan masyarakat yang rawan pangan, terutama kondisi pandemi sekarang ini. Ini yang harus kita kejar ya. Ya, realitas kenyataannya kita ya seluruh dunia ada pandemi ya. Nah, ini bisa menimbulkan hal-hal yang lost generation ya, karena terjadinya stunting nantinya. Kalau ditanya apa yang pertama dikurangi ya, kalau misalnya penghasilan kita berkurang, itu pasti asupan atau pangan kita, apa yang kita makan yang kita kurangi. Nah, ini bisa berakibat bagaimana kalau terjadi pada seorang ibu yang lagi hamil, anak balita atau baru lahir ya, kekurangan gizi ya, sudah bisa ditebak dia akan mengalami stunting. Dia tidak tumbuh secara normal sesuai dengan potensi genetiknya. Nah, ini kondisinya nanti generasi kita, generasi pandemi ini mempunyai IQ-nya yang akan menurun ya, kemampuan berpikirnya, daya nalarnya tidak cerdas itu.
Nah, ini mengerikan kalau kita nanti kalau kita tidak tangani dengan baik yang dan benar, ini sangat mengerikan ya. Ini upaya yang bisa kita lakukan harusnya secara komprehensif, dan ini sudah harus warning bagi kita semua ya. Kita tidak bisa mengandalkan pemerintah. Ayo kita support bersama, kita berusaha ya dengan kejujuran bersama untuk tujuan bersama, kesejahteraan bersama tentunya. Yang berikutnya adalah memperbaiki akses rumah tangga golongan miskin terhadap pangan, karena jelas dengan kondisi seperti sekarang ini akses mereka sangat terbatas sekali. Boro-boro ya mau beli minyak goreng kalau duitnya nggak ada, ya ditambah lagi minyak gorengnya nggak ada, daging mahal, gula nggak ada, katanya tahu tempe menjadi makanan rakyat jelata. Bagaimana kedelainya nggak ada, orang sudah menjerit tempe tak apa namanya pengrajin tempe, tahu tempenya. Nah, ini kondisi sesuatu yang bisa kita lakukan sebetulnya ya. Kita punya 34 provinsi, kita edukasi, tidak hanya diedukasi, kita support, kita stimulasi bagaimana kondisi ini bisa kita lakukan bersama gitu. Jadi ada program yang benar-benar tuntas dari hulu ke hilir ya. Nah, ini yang harus kita lakukan. Nah, kemudian memelihara dan terus meningkatkan kemampuan swasembada pangan dan komoditas pangan utamanya ya. Udahlah, kita jangan berpikir yang apa namanya ribut-ribut terus ya. Kadang-kadang masalah sepele yang dijadikan keributan ya. Tetapi kita tidak memikirkan bagaimana pangan kita. Nah, orang akan bisa marah ya kalau pangan atau apa yang dimakan kita atau perut kita kosong ya. Ini yang harus tugas utama, itu yang harus didorong ya. Yang jangan diurusi hal-hal yang sepele, ribut terus itu. Ini kita ke depan ini kan pengen lebih sejahtera tentunya ya. Kemudian menjaga harga pangan yang terjangkau bagi masyarakat kelompok pendapatan menengah ke bawah ini adalah, dan itu sekarang boleh dikatakan sangat menyedihkan. Boleh kita lihat tetangga kita kanan kiri tetangga kita itu ya kondisinya sangat prihatin ya. Sudah ini. Nah, ini bagaimana yang harus kita lakukan ya? Ya, kita harus bersama melakukan ini nanti, termasuk dari berbagai segi nanti. Kemudian menjaga nilai tukar petani peternak agar dapat menikmati kemakmuran ya. Jadi kalau kondisi seperti sekarang ini, ya mohon maaf ya, daging sudah naik. Solusi yang paling gampang mungkin bagi pemerintah ya, impor daging. Saya dengar itu informasinya cukup besar, mau diimpor daging beku ya, kerbau. Nah, ini sementara masyarakat ya sudah beternaknya, sudah motivasinya sudah tinggi, mereka siap untuk menjual. Nah, ini harus ada koordinasi yang baik, jangan sampai begitu impor terjadi fluktuasi harga atau harga jatuh ya, sehingga petani juga atau peternak yang dirugikan. Ini yang sering terjadi di kita. Kita berharap kita harus melakukan itu dengan baik tentunya. Nah, ada kecenderungan peningkatan kebutuhan protein hewani akan berkorelasi positif dengan peningkatan jumlah kebutuhan produksi ternak ya, sehingga akan merangsang peningkatan jumlah populasi ternak yang tentunya akan meningkatkan kebutuhan pakan. Nah, inilah dasar ya kenapa industri pakan ternak itu harus kita dorong minimal ya sampai tingkat misalnya sampai tingkat provinsi, kabupaten itu. Kalau bisa itu kita lakukan, itu luar biasa sebetulnya untuk dikompetisikan kalau perlu ya. Jangan keberhasilan itu hanya membangun fisik saja, tetapi membangun pangan tidak dianggap suatu prestasi. Kan aneh gitu loh ya. Yang kira-kira membangun supaya orang itu cukup pangan, itu harusnya didorong. Wah, ini salah satu provinsi atau kabupaten yang berhasil untuk swasembada, tidak hanya swasembada, mempunyai ketahanan pangan misalnya dan kedaulatan pangan. Itu yang menjadi tujuan utama, karena negara maju pun yang pertama diselamatkan itu adalah pangannya. Amerika contohnya kalau ada apa-apa. Nah, sekarang terjadi perang di Ukraina misalnya, dengan Rusia Ukraina, ini sudah berdampak secara keseluruhan, terutama pangan ya.
di Eropa juga terkena semuanya. Nah ini sangat rawan karena kita masih butuh makan, nggak mungkin manusia itu tidak butuh makan. Nah ini kita harus sadari bersama dan kita lakukan tindakan. Kemudian tumbuh kembangnya industri pakan juga akan didukung oleh ketersediaan bahan baku lokal tentunya yang melimpah, sehingga kendala impor dapat diatasi, bukan merupakan suatu masalah yang besar dan ditakuti. Sebetulnya kita sudah punya semua bahan dasar untuk industri pakan ternak. Untuk ruminansia, rumput kita banyak, tinggal lahan maksudnya, tinggal kita mengelolanya menjadi sesuatu kebun rumput atau padang rumput yang secara intensif kita kelola dengan baik ya. Lahan kita masih luas ya. Yang kondisi sekarang ini kan menanam rumput itu menjadi sesuatu yang dilakukan di tempat lahan yang marginal. Nah, kita berharap diperlakukan ya sama, karena itu akan adalah menguatkan bagaimana pakan untuk ternak kita. Nah, sementara untuk unggas, pakan dasarnya kita punya, bisa kita tanam, bisa kita lakukan. Pakan dasarnya adalah jagung. Jagung dimanapun di Indonesia ini bisa kita tanam. Nah ini tapi harus ada support, ada stimulasi dari berbagai pihak atau instansi yang terkait. Ayo, begitu nanti panen, ditampung semuanya seperti layaknya tanaman pangan lainnya ya. Kita harus ini. Kita belum punya loh. Nih yang sedih juga kalau misalnya tanaman perkebunan ada PTP-nya ya, ada PT atau ada BUMN yang ngurusnya. Mulai dari tebu ya, tapi gulanya juga tidak terjamin juga, atau karet ada PTP semua, ada sawit PTP, ada BUMN yang ngurusnya. Yang lucu ya, entah mau ini sudah dimulai ya, saya dengar sudah dimulai untuk sektor pangan pertanian, tidak ada perusahaan BUMN yang bergerak misalnya yang menyiapkan bagaimana itu swasembada beras, misalnya swasembada daging, yang harusnya kan ada konsentrasi di situ. Pemerintah berperan di situ mendorong supaya ada bagaimana dengan pabrik pakan kita. Jangan dipasrahkan, maaf ya, bagaimanapun kalau pihak swasta itu keuntungan yang sebesar-besarnya dan kecenderungan sudah mengarah ke monopoli sekarang ya, di monopoli ya, mengarah ke kartel ya. Karena mulai dari bibit, pakan, obat-obatan sampai ke pasca panennya mereka usahakan semua ya. Nah ini yang harus kita coba robah, ya intinya keberpihakan pemerintah ya, tidak mematikan juga swasta ya. Jadi kita harus melakukan perubahan ya. Nah, melihat peranan dan kontribusi serta posisi subsektor peternakan dalam perekonomian nasional, maka pembangunan subsektor peternakan menjadi suatu alternatif pilihan bagi pemerintah dan masyarakat ya. Kemudian percepatan pembangunan peternakan juga kan menyediakan pangan hewani atau menambah penawaran produk peternakan dan akan menciptakan pendapatan sebagian besar penduduk Indonesia. Kita katanya negara agraris ya. Kita itu masih luas, lumayan ya, kalau dibandingkan ini kita luas. Kita nanam apapun bisa tumbuh, kita beternak apapun tumbuh. Kita juga punya plasma nutfah di bidang peternakan ataupun pertanian luar biasa, tapi tidak terkelola dengan baik ya. Contoh misalnya ayam broiler itu dari mana? Itu dari impor dari luar negeri. Ayam layers juga impor dari luar negeri. Kita punya sebetulnya banyak. Nah, tapi kita harus punya dasar, harus punya ilmu untuk melakukan itu. Bagaimana memuliakan ternak-ternak kita. Sekarang sudah muncul ya, ayam kampung super misalnya. Nah, ini yang harus kita dorong, termasuk disupport oleh industri pakan. Nah, paradigma baru pembangunan peternakan dalam kerangka agribisnis memberikan peluang bisnis yang lebih banyak dan dapat dilakukan dan kita berdayakan tentunya. Nah, pengembangan industri pakan pada subsistem hulu merupakan bagian terpenting
yang dapat menunjang keberhasilan pembangunan peternakan. Mengingat ya, kebutuhan terhadap pakan tidak mungkin disubstitusi oleh sarana produksi yang lain. Jadi pakan itu mempunyai istilahnya letak yang sangat strategis. Bagaimana kita memelihara ternak kalau tidak ada pakannya? Ternak itu adalah makhluk hidup yang harus diberikan pakan yang berkualitas juga, sehingga dia mempunyai produktivitas yang tinggi. Nah, ini kita harus bersinergi bersama ya. Pemerintah bisa mensupport dari berbagai sisi regulasi. Nah, masyarakat juga dimotivasi, dikasih stimulasi untuk melakukan hal ini bersama. Nah, misalnya salah satu contoh, sapi merupakan komoditas terbesar kedua setelah ayam ya. Dalam peranannya sebagai penyedia daging di Indonesia. Ini sumber dari Jenderal Peternakan kita, Direktorat Jenderal Peternakan kita. Nah, potensi ternak sapi di Indonesia belum sepenuhnya terkelola dengan baik ya. Yang mengakibatkan apa terjadi? Pertumbuhan usaha perbibitan sapi lokal di Indonesia hampir tidak berkembang. Akhirnya potong kompas, impor lagi. Kita memang sudah banyak atau punya beberapa pembibitan ya, misalnya di Lembang ataupun di Jawa Timur ya, di Singosari ya. Nah, ini perlu mungkin dikembangkan lagi di berbagai daerah yang potensial tentunya untuk tempat pembibitan, sehingga masalah bibit ini bisa terkelola dengan baik. Nah, salah satu ya, misalnya sapi Bali dan Madura ya, merupakan plasma nutfah asli Indonesia yang harus dijaga kelestariannya dan dikembangkan secara optimal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bangsa kita. Lalu kalau tidak kita siapa lagi ya? Kita lakukan pemulihan, belum lagi masa unggasnya. Kita punya itik ya, dari Mojosari, Alabio, itik Tegal, dan bahkan di Sumatera kita punya di Bengkulu itu itik Talang Benih. Sapi juga ada sapi Kaur, tapi itu tidak bisa berkembang karena tidak ada kepedulian gitu. Harusnya kan ada semacam klaster yang kalau di suatu daerah itu kita kembangkan dengan demikian supaya lestari. Kita tidak bisa melarang mereka itu atau masyarakat itu kalau tidak ada campur tangan kita semua untuk memuliakan plasma nutfah yang kita punya itu. Nah, misalnya ini ya, untuk sapi Bali itu sekitar 55% peternak di sebagian besar wilayah di Indonesia membudidayakan sapi Bali ini. Karena mudah dipelihara dan memelihara dan memiliki keunggulan, dan dia punya adaptasi ya. Dibandingkan kita impor yang jelas kita akan mematikan peternakan kita di daerah tentunya, atau di Indonesia secara umum. Nah, beternak misalnya sapi Bali ataupun sapi yang lain ya, memiliki kontribusi nyata ya terhadap peningkatan pendapatan petani peternak dan penerimaan asli daerah atau PAD, serta terhadap penyediaan daging sapi dalam rangka pemenuhan kebutuhan domestik kita ya. Yang paling utama sebetulnya ya, siapa lagi kalau misalnya, apalagi dengan kondisi sekarang ini ya, baru ada perang Rusia sama Ukraina aja, sudah kelimpungan berbagai macam dunia itu istilahnya bergolak di bidang pangannya ya. Yang paling utama bagaimana kita punya kemandirian untuk mengelola sendiri apa yang kita butuhkan, itu yang paling baik ya. Nah, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan, dan ini harus kita support ya, harus didukung oleh semua pihak untuk meningkatkan animo masyarakat dalam peternak sapi perbibitan. Di antaranya misalnya pemberian bansos ya, berupa bantuan modal atau bibit sapi kepada kelompok ternak terpilih misalnya. Ada upaya penyelamatan betina produktif dengan cara pemberian insentif pada petani yang memiliki sapi bunting minimal 5 bulan misalnya. Kemudian penguatan wilayah sumber bibit, kelembagaan usaha perbibitan. Ada pengembangan usaha perbibitan sapi melalui VBC, Village Breeding Center misalnya. Ada penyediaan sapi bibit melalui subsidi bunga, KUPS, kredit usaha perbibitan sapi. Nah, ada juga pengaturan distribusi dan pemasaran sapi dan daging sapi misalnya. Nah, ini
pemerintah sudah melakukan, tetapi ini harus disupport juga oleh masyarakat semua dan stakeholder yang ada, termasuk kontinuitasnya program ini. Jangan terus berubah, habis ini berubah lagi, tidak ada konsistensi di dalam melakukan program itu. Jadi berubah ya susah, keberlanjutannya tidak akan bisa terjamin. Nah, di tengah berbagai program kebijakan yang telah dicetuskan oleh pemerintah, tetap saja belum mampu merangsang pertumbuhan usaha perbibitan sapi lokal. Tentunya ini kadang-kadang ada potong kompas yang impor tanpa koordinasi atau tanpa semacam cari win-win solution. Jangan sampai terjadi peternak rakyat atau masyarakat yang beternak itu motivasinya turun, ya. Ini yang harus kita jaga, ya. Kalau tidak menyalahkan impor, tetapi harus benar-benar yang diutamakan itu adalah peternak yang lokal, ya. Kemudian usaha perbibitan sapi lokal tetap berada pada skala, ya kenyataannya pada skala pemilikan 1-3 ekor per peternak. Kemudian misalnya sapi Bali yang mengalami penurunan sebesar 2,55% dibandingkan dengan tahun 2014, ini data lama ya. Jadi ini ada kecenderungan seperti itu karena masyarakat tidak termotivasi bagaimana berpartisipasi untuk meningkatkan hal ini. Hal ini logis karena tidak didukung oleh ketersediaan pakan yang ada. Nah, ini kenapa kita harus mengelola industri pakan ini dengan baik. Nah, ada beberapa pertimbangan ya, kenapa kita harus ini. Yang pertama adalah ketersediaan pakan. Bahan pakan adalah bahan hasil pertanian, baik dari perikanan, perikanan, peternakan, atau bahan lain, serta yang layak dipergunakan sebagai pakan, baik yang telah diolah maupun yang belum diolah. Ya, pakan memegang peranan penting dalam budidaya ternak umumnya ya, dan ternak ruminansia khususnya seperti sapi, kambing, domba, dan kerbau. Kebetulan ya, hampir semua sumber daya pakan itu ada di tempat kita. Tinggal kita bagaimana harus mempunyai strategi ya, bagaimana kita mengelola semuanya ya, seperti digambarkan ya. Misalnya untuk ruminansia, sumber hijauan kita cukup melimpah. Kalau ditambah dengan limbah dari perkebunan, misalnya sawit itu kita kelola, dibikin pakan yang bagus, dibikin wafer untuk pakan ternak itu ya, untuk mobilitas itu luar biasa ya, sangat luar biasa ini potensinya ya. Termasuk untuk unggas, kita di mana saja bisa menanam bisa menanam jagung. Pakan dasarnya untuk unggas itu kan jagung ya. Jadi ini yang lucu lagi ya, sering kita mengandalkan pakan impor, katanya mudah. Nah, dengan kondisi sekarang ini kadang-kadang kita tergantung pada polar ya. Kenapa harus kita tergantung pada polar? Kita punya banyak sekali sumber yang bisa kita manfaatkan di Indonesia ini. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa pakan berpengaruh 60, 70, bahkan 80% terhadap produktivitas ternak. Karena ya, bagaimanapun ya, yang namanya makhluk hidup ya tergantung pada pakan yang diberikan. Mau ternak gemuk, itu kalau pakannya kurang, kontinuitasnya tidak ada, ya jelas tidak mungkin. Apalagi dengan kondisi misalnya seperti untuk ruminansia, musim kemarau, rumputnya nggak ada, kering, kita tidak siapkan ya otomatis ternaknya pamer tulang ya. Padahal kita sudah gampang punya teknologi bagaimana membuat silase, bagaimana membuat wafer, bagaimana membuat hay ya, jerami kering dan lain-lain, kita sudah bisa. Sementara bahan dasarnya kita punya banyak sekali ya. Hal ini sangat berpengaruh terhadap keuntungan pada peternak dan yang menekuni usaha peternakan. Nah, ketika harga pakan mahal sementara produktivitas ternak rendah atau produktivitas tetap, maka keuntungan yang diperoleh menjadi kecil dan bahkan rugi. Ya. Musim panen misalnya untuk seperti sekarang menjelang hari raya. Ternaknya nggak ada, bahkan impor, dibombardir dengan impor, ya sudah selesai sudah jadinya. Nah,
Tetapi kita tetap berupaya ya, kita tetap bersemangat. Ketersediaan bahan baku pakan dan lokasi produknya sangat menentukan harga pakan ya. Sumber bahan baku pakan yang lokasinya jauh dari pabrik pakan akan menyebabkan harga persatuan unit pakan menjadi mahal ya. Ini karena adanya biaya transportasi untuk mengangkut ke pabrik pakan, maka makin jauh jarak sumber pakan bahan baku pakan dengan pabrik pakan, maka makin tinggi biaya transportasinya. Nah, untuk sementara sekarang ini kan terkonsentrasi di Jawa pabrik pakan itu. Kita berharap ya, setiap provinsi dan bahkan di kabupaten itu juga kalau bisa ada yang satelit pabrik pakan yang menyediakan pakan itu untuk kebutuhan daerah sendiri. Kalau berlebih bisa di ekspor ke tetangganya, maksudnya tetangga kabupaten ataupun tetangga provinsi. Nah, dalam bidang budidaya ternak harus mempertimbangkan efisiensi. Efisiensi akan dicapai secara optimal bila cermat dalam memilih bibit dan pemberian pakan yang sesuai dengan kaidah ilmu nutrisi. Makanya ayo kita bersama-sama terus kita sharing ya, kita akan bicarakan. Hal ini merupakan aplikasi dari konsep yang merumuskan bahwa penampilan ternak dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya misalnya faktor genetik dari ternak itu dan faktor lingkungan serta interaksi keduanya. Lingkungan ini adalah pakan yang diberikan ya. Pakan yang diberikan merupakan pakan yang harus memenuhi standar gizi yang seimbang ya, sesuai dengan kebutuhan ternaknya tersebut ya. Jangan terlalu jauh sehingga nanti menimbulkan masalah. Nah, bahan pakan untuk ternak ruminansia misalnya sebagian besar berasal dari tumbuhan atau hijauan ya, atau sering disebut hijauan pakan sebagai sumber serat ya. Hijauan pakan mutlak diperlukan oleh ternak ruminansia. Kita tahu ternak ruminansia itu memiliki sesuatu yang luar biasa. Dia mempunyai alat atau organ rumen ya, yang bisa memanfaatkan sumber serat ya, dengan bantuan mikroba untuk mencerna serat itu menjadi energi yang bisa dimanfaatkan untuk hidup pokoknya dan bahkan untuk produksi daging, susu, dan lain-lain. Ini sesuatu yang luar biasa sebetulnya. Mikroba di dalam rumen ini sebagai sumber asam amino, juga sumber energi dalam bentuk volatile fatty acid atau VFA, atau dikenal dengan asam lemak mudah terbang ya, yang dapat memenuhi kebutuhan asam amino untuk ternak ya sebesar 60-80%. Nah, gampang sebetulnya. Kita sudah punya hijauan pakan, ini tinggal mengelolanya. Kalau kita lihat ya, ini misalnya kalau kita bisa manfaatkan limbah semuanya, di samping ya harus dikelola dengan baik ya, rumput unggul ya, hijauan pakan ternak, juga kita manfaatkan sumber limbah dari perkebunan sawit itu, daun sawit, terus pelepas sawit kita chopper misalnya, kita jadikan wafer supaya bisa dibikin pakan komplit atau complete feed ya. Ini kan diperlukan industri kan, bagaimana mengolahnya dan bisa bisa diteruskan ke Jawa misalnya, yang sentra-sentra di mana ini, di mana tempat lokasi peternakan, atau yang lebih bagus di mana sentra-sentra sawit misalnya tumbuh industri pakan dalam bentuk bagaimana mengelola limbah sawit mulai dari daun, limbah sawitnya sendiri ya, itu kan banyak dijadikan pakan komplit ya, yang mendukung industri peternakan ini akan luar biasa industri peternakan kita ya. Nah, bagaimana peluang pendirian pabrik pakan kita ya? Kita sangat besar peluangnya. Kita tahu produksi sapi potong dan perbibitan yang semakin meningkat juga sudah mulai menjadi perhatian para pabrikan untuk dapat turut serta menyediakan pakan konvensional yang berkualitas. Terlebih ragam ya usaha pengemukan sapi atau feedlot dan sapi pembibitan juga akan sangat tergantung pada kualitas pakan yang digunakan ya. Peningkatan populasi ternak sapi potong misalnya kerbau dan sapi pembibitan juga berperan mendorong meningkatkan produksi daging sapi, susu, daging kerbau yang cukup tinggi tentunya. Nah, ini harus benar-benar kita menjadikan kesadaran bersama.
ya. Di samping mungkin membangun infrastruktur yang lain, tapi justru inilah yang dikuatkan. Nanti yang lain itu akan berkembang dengan sendirinya. Di sisi lain, peningkatan populasi ternak juga terjadi pada ternak ruminansia kecil, kambing, domba, yang tentunya itu semua merupakan peluang usaha yang sekaligus menjadi orientasi industri pakan untuk dapat memenuhi kebutuhan pakannya. Nah, kita sudah punya undang-undang peternakan ya, di pasal 19 misalnya ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan budidaya ternak wajib mencukupi kebutuhan pakan dan kesehatan ternaknya ya. Yang dimaksud pakan meliputi misalnya pakan konsentrat untuk ruminansia ya, termasuk untuk unggas itu, kemudian tumbuhan pakan atau hijauan pakan, imbuhan pakan atau feed additive ya, pelengkap pakan ya, pakan olahan dan bahan lain yang dapat digunakan sebagai pakan ternak. Nah, pelaksanaan otonomi daerah sekarang ini ya diatur di Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah. Nah, dalam sektor industri adanya pembagian urusan pemerintahan memberi banyak peluang yang dapat dimanfaatkan oleh daerah, provinsi, kabupaten, dan kota untuk mempercepat pertumbuhan dan pengembangan industri di daerah, serta meminimalkan ya ketidakmerataan penyebaran industri di wilayah Indonesia. Nah, ini yang kita harus dorong ya, karena kenyataannya kan industri berkembang di Jawa ya, seperti contoh ini aja ya, ya bukan contoh, memang kenyataannya demikian ya, masih didominasi di Jawa. Nah, kita kalau bisa kita sebarkan industri itu sesuai dengan potensi daerah yang masing-masing ya, jangan sampai hanya di Jawa saja. Nah, ide mendirikan pabrik pakan ternak ini ya harus mempertimbangkan ketersediaan bahan baku pakan, kontinuitasnya, misal ketersediaan bahan baku, jumlah kebutuhan pakan untuk ternak, pangsa pasar, dan jarak pabrik pakan dengan bahan baku, serta jarak pabrik pakan dengan konsumennya. Keberhasilan pembangunan peternakan memang tidak saja tergantung pada perkembangan industri pakan, karena sesungguhnya terdapat beragam integrasi yang harus dilakukan atau perlu disatukan ya, misalnya dengan perkebunan ya, perkebunan sawit dulu sudah istilahnya sangat amat kuat ya, motivasi untuk integrasi sapi sawit dengan perkebunan, dulu dengan coklat waktu ada coklat juga. Nah, sekarang ini sudah mengendor. Ini harusnya ya dikuatkan, distimulasi oleh pemerintah, dibikin semacam program ya, bagaimana ini supaya bisa didorong lagi integrasi dengan perkebunan dan lain-lain, dengan jangan sampai semua limbah ataupun apa yang bisa kita manfaatkan dari perkebunan itu untuk kepentingan peternakan ataupun secara luas ya. Jadi tidak ada yang terbuang. Nah, investasi pengembangan bisnis industri pakan dapat menjadi salah satu faktor pendorong bagi pertumbuhan ragam usaha peternakan dan tentunya dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional ya. Nah, kegiatan suatu proyek ya yang jelas akan menimbulkan dampak positif bagi kesejahteraan manusia, lapangan kerja, dia dapat penghasilan, mungkin nanti penghasilannya lebih tambah, dan juga membawa dampak negatif juga. Tapi yang jelas saya atau kami punya keyakinan dampak positifnya akan lebih besar. Nah, kita lihat juga ya, kita harus realistis. Dampak negatif dari pabrik pakan ternak misalnya, kemungkinan terjadinya kerusakan lingkungan, tapi itu sangat minimal sebagai akibat misalnya pemungutan hijauan tidak terkendali, dapat mempertimbangkan aspek finansial. Nah, ini sebetulnya tidak terlalu hanya minor saja ya, mungkin lingkungan sedikit, tetapi lebih banyak dampak positifnya, bagaimana lapangan kerja, protein hewani bisa kita siapkan dan lain-lain. Ini sesuatu yang kita harapkan. Nah, dampak positif yang harus kita dorong ya, misalnya kesulitan peternak dalam memenuhi kebutuhan pakan ternak bisa
terpenuhi, serta akan tercipta lapangan kerja yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat yang luar biasa. Nah, berdasarkan gambaran ini menarik dikaji. Nanti ke depan kita kaji apa berbagai macam aspek untuk pendirian pakan ternak di suatu daerah. Nah, hasil kajian ini nanti harus mampu kita berikan, kita sebarluaskan mengenai layak tidaknya pembangunan pabrik pakan ternak di suatu daerah misalnya. Nah, nanti aspek-aspek itu kita akan pelajari, kita akan sharing ya. Minimal kita punya pengetahuan, jangan terlalu kayaknya sulit benar. Padahal kita sudah punya semua, tinggal bagaimana membuat rencana atau master plan yang tidak usah muluk-muluk, pokoknya kita bisa jalankan itu ya. Nah, informasi dapat dimanfaatkan oleh misalnya peternak ya, sehingga usaha yang dilakukan atau kelompok ternak dapat berjalan ya usahanya dengan lebih efisien serta mampu memberikan keuntungan yang optimal bagi peternak tentunya. Nah, meningkatnya keuntungan yang diperoleh diharapkan mampu meningkatkan gairah peternak untuk menekuni usahanya ya. Kemudian bagi pengambil keputusan atau decision maker, pemerintah daerah ya atau pemerintah pusat, informasi tersebut dapat kita dimanfaatkan untuk pertimbangan merumuskan kebijakan yang tepat dalam mengambil keputusan atau merekomendasikan layak tidaknya pabrik pakan ya ternak di suatu daerah dalam menunjang pendapatan peternak. Nah, dengan demikian maka kita berharap animo kita semua, animo masyarakat ya dan pengembangan usaha peternakan semakin meningkat terus, dan tentunya kesejahteraan masyarakat seperti yang kita harapkan baik oleh pemerintah lokal, oleh pemerintah ataupun kita sendiri bisa terwujud ya. Maka yang dikatakan gemah ripah loh Cinawi, toto tentrem kertora harjo kata orang Jawa itu bisa tercapai di bumi Indonesia ini dan di mana saja tentunya ya. Sekian dulu apa yang bisa kita sampaikan sebagai sharing diskusi kita bersama ya. Mudah-mudahan kita tetap semangat bagaimanapun kita melanjutkan kehidupan ini. Semoga kita semua berlomba-lomba berbuat baik ya. Fastabiqul khairat. Nasrun minallah fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.